Seperti manusia, jin merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin termasuk ke dalam golongan makhluk gaib yang artinya tidak dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia. Dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 15 bahwa jin adalah makhluk yang asalnya dari nyala api. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Artinya, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surah Ar-Rahman 15. Menurut buku Mengungkap Rahasia Iblis karangan Muhammad Abdul Mugawiri, As-Said Alawi bin Ahmad As-Saggaf melalui kitab Al-Kaukabu Al-Ajuj mengemukakan bahwa jin memiliki zat yang halus dan dapat merubah bentuknya. Bahkan, sebagian jin ada yang beriman dan ada pula yang kafir layaknya manusia. Setan juga termasuk ke dalam sebutan untuk bangsa jin. Apabila jin tersebut durhaka dan membangkang, maka ia disebut sebagai setan. Dijelaskan dalam buku Mengintip Alam Gaib susunan A.F. Sapullah Darusmanwiyati M.A. bahwa jin sangat takut kepada manusia. Namun, ketakutan manusia akan jin dan setan justru membuat mereka tak lagi takut kepada kita. Semakin manusia takut kepada jin, semakin leluasa pula mereka menakuti kita. Terlebih, jin sama-sama merupakan makhluk Allah layaknya manusia. Mereka hidup di alamnya sendiri. Dalam buku Ensiklopedia Ruqyah karya Iding Sanus menyebut layaknya manusia, jin memiliki tempat tinggal, tempat berkumpul, dan tempat mereka menghabiskan waktu. Dia menyebut 6 tempat yang paling disukai makhluk gaib ini. Yang pertama adalah laut. Iding Sanus menyatakan jin kafir suka tinggal di laut terutama jin air, atau sering kita sebut jin gowas. Bahkan singgasana iblis juga berada di lautan sebagaimana hadits dalam Sahih Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya." Hadis riwayat Muslim. Tempat tinggal jin yang kedua adalah lubang. Ini sesuai dengan riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang umatnya kencing di lubang, baik lubang yang tampak seperti sarang binatang atau yang mirip dengan itu. Sebabnya, bisa jadi lubang itu adalah tempat tinggal jin. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang." Mereka bertanya kepada kata Adah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing di lubang? Kata Adah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Dawud. Tempat yang disukai ketiga adalah tempat-tempat kotor dan najis. Tempat-tempat kotor dan najis sangat disukai oleh jin-jin kafir. Tempat-tempat kotor yang dimaksud adalah seperti kamar mandi, tempat sampah, kandang hewan dan lainnya. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa masuk kamar mandi dengan doa meminta perlindungan kepada Allah dari setan jantan dan setan betina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya tempat pembuangan kotoran ini didatangi jin." Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian mendatangi toilet, hendaknyalah membaca doa. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Tempat yang disukai selanjutnya yang keempat, yaitu pasar. Jin juga suka tinggal di pasar, terutama pasar yang banyak praktik penipuan dan kecurangan. Sahabat Nabi, Salman Al-Farisi, pernah berwasiat kepada para sahabat yang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalau bisa, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk ke pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar, karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para setan. Dan di pasarlah setan menancapkan benderanya." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, yaitu tempat kosong atau tak berpenghuni. Menurut Iding Sanus, yang dimaksud dengan tempat kosong, sepi dan tidak berpenghuni ini adalah seperti kuburan, lembah, padang pasir. Karena hakikatnya bangsa jin menyukai tempat-tempat yang sepi. Dalam sebuah hadits diceritakan, dari Ibnu Mas'ud berkata, "Suatu hari, kami, para sahabat,
berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung, akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah telah diculik dan disandera. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, Ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan Anda. Lalu kami cari-cari ke sana kemari akan tetapi kami tidak menemukan Anda. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, Malam tadi aku didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Ibnu Mas'ud kemudian berkata kembali, Lalu kami diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat bekas-bekas tempat dan perapian mereka, kelompok jin. Terakhir yang keenam, yaitu tempat teduh dan panas. Menurut Iding Sanus, terdapat beberapa riwayat yang menegaskan larangan untuk duduk di tempat yang terkena teduh dan panas. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jika kalian berada di tempat yang panas, lalu tiba-tiba bayangan bangunan menutupi kita sebagian sehingga terkena teduh, maka hendaknya dia pindah. Hadis Riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat lain, dari Abu Iyad, dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang duduk di antara tempat yang terkena panas dan tempat yang terkena naungannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah tempat duduknya setan. Hadis Riwayat Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi alasan larangan di atas karena tempat tersebut adalah tempatnya setan, sementara kita dilarang menyerupai setan. Ibnu Mansur pernah bertanya kepada Imam Ahmad, benarkah duduk di tempat yang terkena teduh dan panas itu makruh? Jawab Imam Ahmad, itu makruh. Bukankah sudah ada larangan tentang ini? Karena itu, bagi mereka yang duduk di tempat yang terkena teduh dan panas, atau mereka yang duduk di tempat yang semua kena panas, agar dia berpindah ke tempat yang semuanya terkena teduh. Dari Qais bin Abi Hazim dari ayahnya, beliau bercerita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku duduk di bawah terik matahari, lalu beliau bersabda, pindahlah ke tempat teduh. Hadis Riwayat Al-Hakim. Itulah 6 tempat yang disukai jin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.